Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari yang baru ini, atas segala kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami dari sepanjang malam yang gelap, dalam istirahat kami, dan kami boleh bangun di dalam sehat sukacita merasakan kemurahan pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul bersama dengan firman-Mu. Biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya adalah kita menjadi orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik secara personal maupun di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah persekutuan kita sesama orang percaya. Saudara-saudara, bahwa sebagai orang-orang yang telah menyadari bahwa hanya oleh kebaikan Tuhan maka kita boleh hidup, hanya oleh karena kemurahan hati Tuhan maka kita beroleh keselamatan, hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang rela memberikan dirinya sehingga kita menjadi tertolong, ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk keselamatan diri kita, tetapi oleh kebaikan Tuhan Yesus Kristus maka kita menjadi orang-orang yang selamat. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ternyata oleh firman ini kita disadarkan kembali bahwa kemurahan Tuhan itu tidak berhenti hanya untuk diri kita sendiri. Kebaikan Tuhan yang telah kita terima tidak boleh berhenti hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk saya, hanya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak. Tetapi kebaikan itu ternyata harus terus mengalir, dan mengalir. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, maka berkat itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita pun harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu kitab Galatia pasal 6 ini mengingatkan orang-orang yang percaya untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebaikan tolong menolong. Ya, ketika kita melihat sesama kita melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang bukan seturut dengan apa yang diajarkan oleh iman kita kepada kita, ajaran iman kita, maka orang yang lebih rohani atau orang yang lebih dewasa di dalam iman, dalam sikap, dalam tindakan, maka harus bertanggung jawab mengingatkannya supaya dia tidak terlalu jauh ketersesatannya, agar dia tidak terlalu jauh di dalam kesalahan, dalam pelanggaran, dalam dosanya. Karena itu tugas kita, tanggung jawab kita adalah menularkan kebaikan itu lewat apa? Mengingatkan dia dan mendoakan dia. Lalu kemudian kita diajak untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Bahwa
manusia tidak bisa hidup sendiri. Tetapi manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan hidup bersama dengan sesama manusia. Karena itu, saudara-saudara, maka tugas kita mengisi status kita sebagai makhluk sosial tentu harus bertolong-tolongan, bukan saling memakan, bukan saling melenyapkan, bukan saling merusak, tetapi bagaimana saling menghidupkan, tolong menolong. Itu teramat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu firman ini mengajak kita hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tanggung jawab seorang murid Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab sebagai seorang Kristen, tanggung jawab sebagai seorang warga gereja, maka tugas kita adalah terus-menerus membagikan kebaikan-kebaikan itu sendiri, kebaikan yang telah dihadirkan, dilahirkan dan ditumbuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita harus bertanggung jawab untuk membagikannya kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, supaya kebaikan Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri, atau kita hanya menanti menerima kebaikan dari Tuhan, kebaikan dari orang-orang lain, maka Tuhan telah menanamkan kebaikan itu dalam diri kita. Berkatnya itu telah hadir di dalam diri kita masing-masing. Karena itu bagikanlah. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermain, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu ketika kita semua menghendaki menuai kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita, maka taburlah kebaikan demi kebaikan. Jika kita hendak menerima kasih, maka taburlah kasih terhadap sesama kita. Ketika kita ingin memetik, menuai, memanen apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, maka taburlah itu di dalam kehidupanmu terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap alam lingkungan. Maka apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah itu, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu tentang hal yang negatif. Tetapi sebenarnya tentang hal yang positif juga seperti itu. Siapa yang memecah rotinya, maka dia akan menuai gandum di masa yang akan datang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang tidak kita bisa bagikan dari dalam diri kita. Tetapi apa yang ada padamu, bagikanlah itu sebagai wujud berkat kebaikan terhadap sesama. Tenaga, pikiran, waktu, atau hartamu, hatimu, pendengaranmu, maka bagikanlah itu sebagai bentuk kebaikan untuk menularkan berkat itu, untuk mengalirkan berkat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita semua saling menyadari bahwa kebaikan itu harus terus-menerus, maka dunia ini akan diwarnai oleh keindahan, kedamaian, kebaikan demi kebaikan yang terus bisa kita nikmati di dalam sukacita. Hadirlah sebagai wajah Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan damai, kesejukan, dan berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami dengan tegas bahwa Engkau tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Tetapi apa yang ditabur oleh manusia itu yang akan dituainya. Karena Engkau telah menaburkan kebaikan di dalam diri kami. Karena Engkau telah menumbuhkan kebaikan itu lewat berkat anugerah keselamatan, anugerah pengampunan itu. Maka kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dapat membagikan kebaikan demi kebaikan setiap hari dalam kehidupan kami. Ketika kami berjumpa dengan siapapun, maka biarlah diri kami menjadi
saluran berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh menghendaki segala kebaikan, damai, ketenangan, kesejukan, keteduhan. Maka pakailah hidup kami pertama-tama untuk melakukan apa yang sungguh-sungguh kami dambakan itu. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Tuhanlah yang menuntun kami, memberi keselamatan kepada tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami. Dan kami menjalani hari ini di dalam sukacita, menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala apa yang perlu, yang menjadi kebutuhan kami. Dan jangan biarkan kami berkekurangan, jatuh kepada kemiskinan, sehingga menjadi jahat dan berdosa. Tetapi biarlah hati kami bersyukur, menikmati dan memuji, memuliakan kebesaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.